Greenwood. Sekarang saya mau coba mereaction ya video kemarin yang sempat saya tonton. Mumpung lagi hujan-hujan, kita bikin konten di dalam ruangan ya. Mungkin teman-teman sudah sempat nonton ya, dan sempat lihat apa yang akan saya perlihatkan, dan sekalian juga sharing-sharing ya, bagi-bagi pengalaman tentang bonsai. Kalau nggak salah ini video di Jepang ya, jadi bonsai Jepang. Kita akan komentari bonsai-bonsai orang Jepang ya. Kita langsung saja mulai putar videonya. Nah, kita langsung masuk ke tempat. Mungkin di sini namanya Park ya, kebun Park, P-A-R-K, Park, kebun bonsai. Mungkin saya juga kurang tahu ya, ini di mana, di taman atau di rumah orang ya. Nah, di sini terlihat ya. Kita stop dulu. Di awal kita masuk disediakan papan kayak mading ya. Papan di sana ada gambar bonsai, artinya gambar apa namanya? Sketsa ya, sketsa bonsai. Mungkin di sini terlihat banyak ya. Mungkin ada tulisan-tulisannya juga. Saya juga tidak mengerti apa ini tulisannya ya. Tapi menurut saya di sini pasti ada penjelasan bagian-bagian dari bonsai itu sendiri. Dan gaya-gayanya juga seperti apa. Mungkin di sana tertera ya. Ada potnya juga di situ. Mungkin di bawah ataupun di samping dari gambar-gambar itu dijelaskan ini bagian batang, cabang, anak cabang, kemudian mahkota, dan sebagainya. Mungkin ini yang pertama, ini gaya apa, mungkin itu yang dijelaskan ya, karena itu memang perlu saya rasa untuk sebuah taman. Mungkin ini sekalian dijadikan tempat wisata bagi teman-teman penghobi bonsai kalau jalan-jalan ke tempat ini mungkin ya. Pertama disediakan dulu, artinya kita bisa belajar dulu ya secara teori seperti itu. Mungkin ini bisa ditiru ya di daerah kita, atau mungkin saya juga kurang perhatikan ya di kontes-kontes bonsai di daerah kita, apakah menyediakan seperti ini biar sekalian kita para pengunjung bisa belajar juga secara teori dulu bagaimana bonsai itu dan gaya-gayanya ya. Artinya pelajaran umum yang perlu diketahui di awal, setidaknya itu bisa bikin para pengunjung lebih tertarik juga dengan bonsai-bonsai yang mungkin akan dia lihat di kontes tersebut ya. Bagaimana prosesnya, yang ini kayak apa namanya, itu juga perlu diketahui. Selain berwisata, juga mendapatkan ilmu tentang bonsai khususnya di sini. Kita lanjut jalan ke dalam. Bonsai-bonsai apa saja ada di sini ya. Nah, pertama sini dilihatkan bonsai-bonsai secara umum, dia menang rimbun ya. Saya belum terlalu melihat percabangannya seperti apa, tapi terlihat lumayan ya untuk menghias rumah. Nah, ini yang pertama ya, apa ya, cemara ya. Ini cemara apa jenisnya, silahkan cari di Google ya. Nah, di sini terlihat, coba di stop ya. Nah, batang ya. Jadi dari bagian batang pohon cemara, saya rasa dari batang pohon cemara ataupun akar bagian bawah dari cemara jarang ya, agak jarang ya. Seperti kita di daerah kita di sini lebih suka akar yang muter ya, ada kaki-kakinya yang bagus. Tapi untuk jenis cemara saya rasa agak susah, jadi diutamakan yang natural seperti ini. Ini batang lurus, tapi ini dimaksimalkan di percabangan dan berantingan seperti ini. Dan berantingannya juga kita lanjut dulu ya. Ini apa ya? Oh, bukan, itu hiasan. Ke bonsai berikutnya, ini apa ya? Pohon apa ya? Saya rasa ini jenis ficus. Saya stop di sini, lihat akarnya. Saya rasa ini jenis ficus. Tapi jenis pohonnya saya
kurang tahu ya, mungkin khusus ada di daerah sana ya. Dan ini juga perakarannya saya rasa tidak terlalu ada campur tangan manusia ya. Saya rasa ini alami karena seiring usianya yang mungkin sudah lumayan lama, jadi dia bisa merata di bawah seperti itu dan terlihat tidak terlalu rapi tapi kelihatannya bagus ya. Yang bisa lihat di sini tidak ke semua arah ya, bahkan dari akar-akar di samping bisa ke depan. Mungkin karena saking usianya yang sudah lumayan lama, jadi karakter tua dan bagian bawah yang bagus itu jadi kelihatan. Dan kita lanjut ke batang. Nah, di sini mungkin ada sedikit campur tangan manusia ya, karena ada liukan seperti ini. Menurut saya ya, karena terlihat seperti ini, itu mungkin bisa saja ya, sekian persen, 0,1% itu memang dari alam seperti itu. Jadi liukannya lumayan bagus untuk batang yang ini ya. Jadi pohon kita lanjut saja ke pohon berikutnya ya. Cemara lagi ya. Nah, kita lihat batangnya lagi ya. Batang dan percabangannya. Kalau tidak batangnya lurus, dia pasti kalau cemara biasanya identik, apalagi di Jepang ya, batangnya diukir ya, kemudian dikasih obat. Sampai sekarang obatnya saya belum tahu juga apa obatnya biar dia bisa awet seperti ini. Dan di sini terlihat tidak memperlihatkan kaki ataupun akar yang biasa kita lihat ya pada bonsai formal di daerah kita. Di sini hanya batang seperti itu dan seninya ada kesan tua dan kesan dikuliti seperti itu. Kemudian dikasih obat dan terlihat saya rasa lumayan seni. Sebagian besar kalau cemara saya lihat di keroakan seperti ini batangnya dan memaksimalkan di percabangan. Dan di sini bisa dilihat ya, percabangannya saya rasa mungkin terlalu tinggi cabangnya sehingga cabang-cabang utamanya dikasih turun ya. Kemudian diatur anak-anak cabang dan perantingannya sedemikian rupa dan sehingga kelihatannya juga lumayan bagus ya kalau dipajang seperti itu ya. Jadi saya rasa cuma ada beberapa cabang kemudian diarahkan agak ke bawah, kemudian tumbuh tunas-tunas baru sebagai anak cabang. Itulah yang disesuaikan ya. Jadi bahan seperti ini saya rasa awalnya tidak, apalagi seperti kita sebagai pemula tidak membayangkan akan jadi seperti ini ke depannya ya. Dan inilah buktinya ya, meskipun batangnya biasa seperti itu, kemudian diolah, kemudian seperti cemara ini dikelupasi dan mungkin sedikit diukir jadi terlihat sangat elegan ya seperti ini. Ini cemara. Kita lanjut lagi. Jalan. Nah, ini pohon apa ya? Ini gaya grouping apa rap? Kayaknya rap ya, masih dalam satu pohon ya. Masih dalam satu pohon. Dan karakter batangnya seperti jambu biji kalau di sini ya. Mirip-mirip saya lihat seperti jambu biji seperti ini. Kelihatannya batangnya pasti keras ya. Jadi dari gambarnya saja saya sudah lihat, saya rasa batangnya keras. Tapi tidak tahu jenis pohonnya apa. Kemudian kita lanjut bagaimana percabangannya. Saya rasa tidak terlalu banyak juga, ada sentuhan kawat di awal ya. Cuma menyesuaikan dan dicukur-cukur seperti itu. Dan terlihat bagus ya. Lumayan bagus juga ya. Ini gaya rap kayaknya ya, masih dalam pohon. Dan kita lanjut lagi. Mana nih?
Nah ya ini kita stop di sini. Nah, cemara lagi. Dan bisa kalian lihat ya, sangat sederhana sekali, sangat simpel sekali. Batang lurus, kemudian cabang-cabangnya. Saya rasa ini dibiarkan ya, tidak ada rekayasa dimanapun ada tunas tumbuh, dibiarkan rimbun seperti itu dan kemudian dicukur-cukur saja, kemudian dikasihkan pot seperti itu. Terlihat bagus juga ya, apalagi diposisikan di bagian di sudut-sudut halaman seperti itu, dan dia satu objek di sekelilingnya ada didukung juga ya oleh tempatnya seperti itu, lokasinya, dan terlihat seni ya, keren juga ya, lumayan untuk menghiasi taman ya. Saya rasa ini bonsai twin ya, ini yang disebut bonsai twin mungkin ya, ada 2 batang masih dalam satu pohon, dan untuk bagian bawahnya keren seperti ini ya, bisa seperti ini ya, dan terlihat seperti yang tadi sama ya, umurnya kalau akarnya seperti ini kelihatan umurnya memang tua, dan di dalam pot juga. Untuk percabangannya saya rasa penyesuaian saja ya untuk cabangnya. Nah ini disesuaikan maksud saya di mana arah kosong diarahkan ke sana, kemudian nanti penyempurnaannya agar bentuknya seperti ini pada saat penyukuran saja ya. Dan yang ini yang membuat dia lebih keren lagi menurut saya ya, karena cabang-cabang utamanya sudah lumayan seimbang ya, saya lihat ya, lumayan besar ya. Jadi itulah yang membuat dia lebih enak dipandang ya, pembesaran pada cabang-cabangnya, kemudian dia tumbuh banyak cabang, ranting, sehingga dia akan menjadi lebih bagus kelihatannya. Ini bonsai twin ya, gaya apa ya? Gaya bonsai twin ya. Itu bonsai twin gaya ya, pokoknya gitu ya. Kita lanjut ke lagi ya, mana ini? Ini bonsai apa ya? Anggur ya? Kurang paham juga. Mungkin anggur. Nah yang ini apa ya? Oh, kayaknya sama kayak yang di awal, tapi ini bodinya lebih semok ya. Bagian bawah lebih gede, mungkin ini memang didapat di alamnya seperti itu, kemudian dia tumbuh tunas baru menjadi 2 batang seperti itu naik, kemudian cabang-cabang berikutnya disesuaikan. Lagi-lagi sentuhan kawat saya rasa minim sekali ya, cuma perawatan yang bagus sehingga dia bisa proporsional antara cabang dan batang utama 2 itu, kemudian cabangnya lumayan besar juga terlihat ya. Kalau ini diposisikan di tempat yang memang sudut-sudut yang fokus ke satu bonsai, tetap bagus, terlihat bagus ya, apalagi menghiasi halaman. Kalau ini saya yakin ya, kalau diposisikan beramai-ramai mungkin kalian tidak melihatnya ya, bagusnya di mana seperti itu ya. Jadi kurang fokus kita ke satu objek ya, itu ya untungnya. Mungkin bonsai kalian kalau difokuskan satu objek, kemudian kasih background yang agak gelap biasanya ya, saya yakin terlihat bagus juga ya. Jangan dibanding-bandingkan dengan bonsai-bonsai yang lain ya. Di sampingnya ada pohon apa ya, kayaknya sama ya, tidak terlalu banyak sentuhan kawat, cuma mengejar keseimbangan. Kemudian itu juga lumayan semuanya saya rasa natural ya, kesan naturalnya lebih mencolok kalau di bonsai di sini ya, kecuali bonsai cemara kayak ini ya, pasti diukir, dan percabangannya saya rasa lumayan banyak ya, perlu pengawasan kalau cemara ya khususnya, karena ranting-rantingnya yang kecil-kecil ini perlu diarah-arahkan saya rasa ya, karena memang cabangnya lumayan banyak sekali.
untuk cemara. Nah inilah yang saya katakan tadi, bonsai Jepang ya, karena saya dapat videonya di channel Jepang sama ya. Bonsai Jepang berbeda, sedikit perbedaan, mungkin bisa sharing kalau memang betul tidak usah terlalu dipikir ya, ini benar apa salah, ini bagus apa tidak, ini sudah jadi apa belum untuk jadi. Ada yang bilang ini belum jadi, ini bahan, ini setengah, ini dan bagaimana bonsai jadi. Kalau jadi sudah bagus, sudah masuk kontes itu dibilang jadi, karena bonsai kontes pun bisa sewaktu-waktu bisa berubah juga ya, karena kondisi juga mungkin perawatannya yang tidak terlalu maksimal. Setelah kontes itu dia bisa busuk, kita mengulang lagi. Jadi bonsai itu saya rasa tidak terlalu dipikirkan lah ya. Yang penting bisa memuaskan diri sendiri dulu. Bagaimana suka kita melihat hasil karya kita, dan sudah kita pakaikan pot, sudah kita banding-bandingkan dengan pohon yang ada di alam sesuai dengan definisi bonsai itu. Kalau memang sudah dapat ya sudah lah, cukup lah, itu sudah jadi bonsai ya. Mungkin untuk kepuasan tersendiri harus ya seperti ini ya, terserah kita ya. Jadi untuk salah benar berbonsai itu saya rasa relatif ya, karena bonsai itu yang penting menyerupai pohon di alam dan kerdil itu sudah termasuk bonsai ya, termasuk pohon yang ditancap seperti itu, meskipun akarnya tidak terlalu bagus karena mungkin karakter pohonnya yang tidak memungkinkan seperti itu, seperti cemara yang tadi, jadi diolah di percabangan seperti itu. Kemudian fikus, kemudian bonsai grouping, bonsai wrap yang tadi seperti itu, dan dibiarkan dia tumbuh semaunya cabang-cabangnya, dan di finishing pada saat pencukuran seperti itu, sehingga dia bisa lebih menarik, terlihat lebih menarik, dan diposisikan pada satu sudut yang fokus pada satu bonsai saja, dan background yang bagus, bonsai akan terlihat bagus menurut saya. Sekian dulu video kali ini, salam bahagia.